Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan perjuangan kita. Tak lupa juga untuk berkah lainnya yang tak pernah luput kita terima. Ustazah harap kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah agar selalu terjaga dari segala mara bahaya. Amin. Tak lupa juga Ustazah berharap agar semangat kita untuk melanjutkan perjuangan mencari dan menambah ilmu ini tidak pernah surut, agar kita semua dapat mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Nah, alhamdulillah pada pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai teks deskripsi. Dari hasil ulangan kemarin, bisa Ustazah lihat bahwa sebagian besar dari kalian sudah dapat menerima pemahaman dari materi tersebut. Hanya saja, banyak di antara kalian yang masih kurang teliti dalam mengisi jawabannya. Nah, untuk kalian yang masih kurang mengerti materi tentang teks deskripsi, bisa kalian tanyakan kepada Ustazah. Ustazah akan sangat senang jika ada di antara kalian yang bertanya mengenai materi yang kurang kalian pahami. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya. Namun sebelum itu, Ustazah ingin kalian untuk menyiapkan buku paket dan buku tulis kalian masing-masing. Karena jika ada bagian yang kurang jelas Ustazah sampaikan, bisa kalian lihat dan baca di buku paket yang telah kalian miliki sekarang. Tapi jika masih kurang jelas juga, nanti bisa kalian catat terlebih dahulu bagian yang kurang kalian pahaminya dan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Nanti ketika video pembelajaran sudah kalian simak, silahkan tanyakan melalui kolom komentar pada website. Nah, materi selanjutnya yang ada di dalam buku paket adalah materi teks cerita fantasi. Hanya saja, untuk materi cerita fantasi ini hanya akan Ustazah jelaskan secara sekilas. Karena dalam Islam akan lebih baik jika kita tidak mendalami hal-hal yang mendasarkan pada imajinasi. Nah, Ustazah hanya akan menjelaskan sekilas mengenai cerita fantasi ini hanya untuk pengetahuan dasar kalian saja. Cerita fantasi merupakan cerita atau kisahan yang isinya bersifat khayalan atau imajinatif, baik sebagian maupun seluruhnya. Dari pengertian atau bahkan dari namanya saja, kita sudah dapat memahami bahwa isi dari teks cerita fantasi ini merupakan cerita yang berdasarkan pada hal-hal atau peristiwa yang tidak terjadi di dunia nyata atau yang bersifat imajinasi, baik dari keseluruhan ceritanya maupun hanya beberapa bagiannya saja. Nah, sama halnya dengan teks cerita lainnya yang pernah kalian pelajari, cerita fantasi juga terdiri dari unsur tema, latar yang mencakup tempat, waktu, dan suasana, tokoh dan watak tokoh, konflik atau masalah, dan akhir cerita. Begitu pula dengan unsur pada teks cerita fantasi ini yang terdiri atas orientasi, yaitu pengenalan kondisi awal, komplikasi atau bagian yang menceritakan masalah, mulai dari awal munculnya masalah hingga masalah itu memuncak atau yang disebut dengan klimaks. Dan struktur yang terakhir yaitu resolusi, yaitu penyelesaian dari masalah yang dihadirkan. Sedangkan untuk segi kebahasaannya, cerita
Fantasi ini memiliki ciri kebahasaan diantaranya menggunakan konjungsi urutan waktu, kata ganti, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Nah, semoga penjelasan sekilas mengenai teks cerita fantasi ini bisa kalian maklumi dan semoga tidak mengurangi pengembangan sikap kalian yang seharusnya bisa diambil dari pembelajaran materi teks cerita fantasi ini. Nah, untuk sekarang kita akan langsung beranjak pada materi selanjutnya, yaitu teks prosedur. Nah, materi yang akan kita pelajari ini. Nah, materi pokok yang akan kita pelajari hari ini yaitu teks prosedur. Temanya itu memberdayakan potensi budaya melalui teks prosedur. Sebelum Ustazah menjelaskan mengenai materi teks prosedur ini, Ustazah akan bacakan dulu kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah menyimak pembelajaran teks prosedur hari ini. Yang pertama, ada mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan dan cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan isi teks prosedur, yaitu berupa cara membuat cenderamata dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dan yang terakhir, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulisan. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kompetensi dasar yang ditampilkan mencakup 4 karena Ustazah ingin sekaligus menyampaikan satu bab dalam materi teks prosedur ini karena materi dalam teks prosedur ini hanya sedikit. Jadi Ustazah ingin sekaligus menyampaikan materinya. Jika kalian memiliki pertanyaan mengenai materi yang Ustazah sampaikan nanti, silakan kalian tanyakan ya, jangan sampai kita melanjutkan pembelajaran tetapi masih ada bagian yang kurang kalian pahami dari materi ini. Ustazah harap kalian bisa menjalankan pembelajaran hari ini dengan serius dan fokus agar ilmu yang Ustazah sampaikan, materi yang Ustazah sampaikan bisa terpahami secara seluruhnya oleh kalian. Nah, sebelum Ustazah jelaskan materi kita hari ini mengenai pengertian, struktur, kebahasaan dari teks prosedur, Ustazah ingin kalian menyimak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Nah, dari video yang tadi kalian lihat, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan, informasi apa yang disampaikan dalam video tersebut? Mungkin beberapa di antaranya yaitu cara memasak. Cara memasak makanan yang tadi dijelaskan itu bagaimana, lalu alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam memasak makanan tersebut.
Nah, untuk menambah yakin kalian agar bisa menyimpulkan pengertian dari teks prosedur yang kalian simak tadi, silakan simak lagi tayangan berikut ini. Nah, sama dengan video yang pertama, informasi yang bisa kalian dapatkan dari tayangan kedua ini adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu yang dibahas dalam video. Juga penjelasan mengenai alat dan bahan yang digunakan untuk membuat benda yang dijelaskan. Nah, dari kedua video tersebut, yang berbeda adalah inti informasinya atau bentuk sajiannya. Jika video pertama adalah resep untuk memasak sesuatu, video yang kedua menjabarkan cara membuat sesuatu. Dari kedua tayangan tersebut, sudah bisakah kalian simpulkan pengertian dari teks prosedur? Nah, teks prosedur merupakan teks yang memaparkan penjelasan tentang tata cara melakukan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Teks prosedur bukan hanya bisa berupa resep atau cara-cara membuat sesuatu, tetapi bisa juga mengenai kiat untuk mendapatkan sesuatu, trik dalam melakukan sesuatu, atau tips dalam melaksanakan sesuatu. Kalian tentu pernah membaca atau menemukan buku petunjuk penggunaan suatu barang yang biasanya ada pada barang elektronik. Nah, buku tersebut juga termasuk kepada teks prosedur. Jadi, teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu yang tentunya disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Nah, seperti teks lainnya, teks prosedur juga memiliki struktur sendiri yang menjadikannya berbeda dengan teks lainnya. Struktur pada teks prosedur terdiri atas tujuan, bahan, alat, dan langkah-langkah tujuan. Untuk tujuan, dapat langsung disebutkan tujuan dari teks tersebut. Jadi di dalam teks bisa disebutkan bahwa teks ini bertujuan untuk menjelaskan langkah untuk memasak sesuatu. Atau juga cukup dilihat dari judul, misalnya ada judulnya resep bubur khas Manado. Nah, berarti secara tidak langsung teks tersebut memberitahu langkah-langkah dan apa saja yang harus dilakukan ketika akan memasak bubur khas Manado. Lalu yang kedua ada bahan. Bahan yang digunakan dalam hal yang dijelaskan harus disebutkan dengan rinci. Begitu juga dengan alat.
Alat dan bahan ini terkadang disatukan penulisannya dalam teks prosedur. Dan yang terakhir ada bagian langkah. Langkah ini berisi urutan sesuatu itu dibuat atau dilaksanakan, harus digambarkan secara rinci dan berurutan. Untuk lebih memahami ciri struktur teks prosedur, kalian bisa sambil melihat contoh teks prosedur yang ada pada buku halaman 78 sampai 79. Di halaman tersebut terdapat contoh teks prosedur berjudul Resep Bubur Khas Manado. Nah, pada teks tersebut struktur-strukturnya adalah sebagai berikut. Pada struktur tujuan, seperti yang dikatakan, tujuan bisa berupa judul pada teks itu. Tujuannya bisa dilihat dari judulnya, yaitu memberitahukan resep bubur khas Manado kepada pembaca. Selanjutnya ada unsur bahan. Pada teks tersebut sudah disebutkan dengan jelas bahwa bahan-bahan yang digunakannya meliputi beras, labu merah, ubi, jagung, dan lain-lain. Nah, alangkah lebih bagus jika dalam menulis teks prosedur yang memiliki penjelasan bahan akan lebih baik jika disampaikan takaran-takaran dari bahan tersebut agar pembaca lebih jelas, agar pembaca lebih memahami berapa takaran yang harus disediakan. Sedangkan untuk penjelasan mengenai alat, tidak secara jelas disebutkan di dalam teks tersebut, tetapi dilesapkan di dalam bagian langkah. Dalam bagian langkah disebutkan, tuangkan air ke dalam panci. Nah, pada bagian itu sudah mencakup penjelasan mengenai langkah dan alat yang digunakan. Struktur alat juga bisa disatukan dengan struktur bahan. Selain ciri suatu teks dari strukturnya, tentu kebahasaan juga menjadi ciri dari suatu teks. Nah, ciri kebahasaan yang dimiliki oleh teks prosedur meliputi beberapa ciri, yaitu menggunakan kata kerja imperatif, menyantumkan kalimat saran, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan kata-kata yang menunjukkan waktu, menggunakan kata keterangan, dan menggunakan kata-kata teknis. Untuk bisa kalian pahami, silahkan simak penjelasan rincinya berikut ini. Kebahasaan yang pertama yaitu penggunaan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Dalam teks prosedur seperti yang tadi dijelaskan, menjabarkan langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Nah, dalam menjabarkan langkah tersebut, akan ada beberapa kata yang mengandung perintah atau larangan yang disebut kata imperatif. Untuk kata imperatif dalam bentuk perintah, contohnya, masukkan beras, ubi, dan labu yang telah dipotong ke dalam panci. Nah, sudah jelas ya, kalimat tersebut berbentuk perintah meskipun tidak ditandai dengan tanda seru, tetapi maknanya sudah termasuk ke dalam bentuk perintah. Lalu bentuk yang kedua dari kata imperatif yaitu imperatif yang berupa ajakan. Contohnya, ayo bersihkan ruang belajar kita. Nah, biasanya bentuk kalimat imperatif berupa ajakan ini ditemukan pada teks prosedur yang berbentuk kiat, tips, atau trik. Dan bentuk imperatif yang terakhir yaitu dalam bentuk larangan. Contohnya, janganlah langsung memainkan angklung. Nah, sudah jelas dalam kalimat tersebut ada kata jangan yang mengisyaratkan atau yang berartikan sebuah larangan. Nah, untuk kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kalimat saran. Selain menggunakan kalimat perintah dan larangan, dalam teks prosedur juga menggunakan kalimat saran. Hal ini agar pembaca tidak merasa ditunjuki, tetapi juga diajari secara baik-baik. Kalimat saran ini berisi kalimat
yang memberi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Contoh dari kalimat saran yang biasanya ada di dalam teks prosedur yaitu untuk menghasilkan suara angklung lebih halus dan rata, sebaiknya getarkan angklung dengan frekuensi yang cukup sering, sehingga nada akan terus mengisi dan tidak berbunyi nyaring. Nah, kalimat saran pada keseluruhan kalimat tersebut ada pada bagian sebaiknya getarkan angklung dengan frekuensi yang cukup sering. Nah, ditandai dengan kata sebaiknya. Kenapa? Ditandai dengan kata sebaiknya karena agar saran yang disampaikan bisa dengan cara baik-baik, tidak terkesan menggurui pembaca. Nah, kebahasaan yang ketiga pada teks prosedur yaitu penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menyatakan urutan waktu kegiatan. Jadi, dalam teks prosedur, seperti yang tadi dikatakan, ada yang namanya langkah-langkah. Ketika kita menjelaskan langkah-langkah, otomatis akan ada kata hubung antar kalimat yang menunjukkan urutan-urutan. Nah, contoh kata-katanya itu ada dan, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya. Supaya lebih jelas, di situ ada contoh. Yang pertama, di situ ada contoh langkah-langkah membuat jamu. Langkah-langkah yang disebutkan yaitu pertama, tumbuklah setengah rimpang kencur hingga halus. Yang kedua, setelah itu, campur dengan beras giling secukupnya. Yang ketiga, selanjutnya aduk hingga rata. Nah, sudah jelas ya di situ kata konjungsi temporal yang digunakan yaitu setelah itu dan selanjutnya, sehingga antar kalimatnya itu berkesinambungan. Dan kebahasaan yang selanjutnya yaitu kata petunjuk waktu. Kata petunjuk waktu berfungsi sebagai petunjuk durasi dalam melakukan hal yang sedang dijelaskan. Nah, kata petunjuk waktu ini biasanya ditemukan di dalam sebuah resep atau ketika teks prosedur tersebut menjelaskan cara membuat makanan. Nah, contohnya, setelah dimasak selama kurang lebih 30 menit, angkat dan biarkan dingin. Nah, kata petunjuk waktu yang ada di dalam contoh tersebut ada pada bagian kurang lebih 30 menit. Nah, sudah jelas bahwa kalimat tersebut menunjukkan durasi dari suatu kegiatan. Nah, untuk kebahasaan yang selanjutnya yaitu menggunakan keterangan cara. Keterangan cara ini digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu. Langkah-langkah yang sudah disebutkan ditambahkan kata keterangan cara agar lebih jelas. Pembaca harus melakukan atau mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya itu dengan seperti apa. Seperti disebutkan dalam contoh. Ambil sedikit malam yang sudah cair dengan menggunakan canting, kemudian torehkan canting dengan mengikuti motif. Dalam proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan perlahan, agar cairan malam tidak menetes pada bagian kain lain. Nah, pada contoh itu disebutkan bahwa ketika pembaca ingin mempraktikkan membuat batik, saat menggambarkan atau menorehkan malam pada kain, pembaca harus melakukannya dengan hati-hati. Nah, keterangan cara ini bisa membantu pembaca saat berpraktik sehingga tidak semena-mena saat melakukan kegiatan yang disebutkan atau yang dijelaskan. Nah, untuk kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan kata-kata teknis, yang berarti kata-kata atau istilah yang berkaitan dengan tema atau hal yang dibahas atau dijelaskan di dalam teks. Langsung ke contoh ya, misalnya ada teks prosedur yang menjelaskan cara membuat batik tulis. Di dalam langkah-langkahnya disebutkan, yang pertama, siapkan kain non-sutra, kemudian buat motif. Yang kedua, setelah motif dibuat, letakkan kain pada gawangan. Dan langkah yang ketiga yaitu panaskan lilin atau malam ke dalam wajan. Nah,
Ketika kalian membahas sesuatu mengenai batik, maka istilah-istilah yang akan muncul seperti pada contoh, misalnya ada istilah non-sutra, yaitu istilah mengenai jenis kainnya. Lalu istilah motif, yaitu karena ini membuat batik, jadi motif seperti apa, bentuk batik seperti apa yang akan kalian buat pada kain yang kalian miliki. Lalu ada istilah gawangan, lilin, atau malam. Nah, istilah-istilah itu yaitu terkait alat dan bahan yang digunakan ketika akan menulis batik atau membuat batik. Untuk materi kita hari ini sudah Ustazah sampaikan mulai dari pengertian, struktur, dan kebahasaannya. Jika ada dari kalian yang kurang mengerti, misalnya dari pengertiannya, dari strukturnya, atau salah satu kebahasaannya, bisa kalian sampaikan pada sesi diskusi agar nanti bisa Ustazah jelaskan lagi dan kalian bisa lebih paham. Sebelum Ustazah tutup video pembelajaran hari ini, Ustazah ingin menyampaikan terlebih dahulu refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pengertian teks prosedur adalah teks yang memaparkan penjelasan tentang tata cara melakukan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Lalu ada juga struktur teks prosedur, yaitu yang terdiri dari tujuan, alat, bahan, dan langkah-langkah. Sedangkan untuk kebahasaannya, yaitu terdiri atas kata imperatif, kalimat saran, konjungsi temporal, kata petunjuk waktu, keterangan cara, dan kata teknis. Nah, Ustazah harap materi yang Ustazah sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Kalaupun kurang bisa dipahami, silahkan kalian tanyakan ya. Ustazah cukupkan dan tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.